Halo, assalamualaikum. Tak terasa 2 pekan sudah, flagship baru Samsung ini menemani saya. Yang saya gunakan ini adalah Galaxy S24 Plus ya. Nyaman tentu saja. Rasanya pertanyaan semacam itu sudah tak perlu dilontarkan lagi deh. Termasuk pertanyaan seperti kameranya bagus enggak, layarnya kece atau enggak, dan feelsnya di tangan solid apa enggak. Itu rasanya jawabannya akan terdengar membosankan. Iya, bagus semua, namanya juga flagship. Ada harga, ada kualitas. Sesederhana itu ya. Namun, jika kita putar sedikit sudut pandangnya, bukan membandingkan jumlah rupiah dengan value yang didapat lagi, melainkan apa sih yang berbeda dari seri S generasi sebelumnya, maka banyak bahasan menarik yang bisa kita gali. Iya, dengan harga resmi yang naik 1 juta rupiah, semua varian S24 Plus ini kini sudah dibekali RAM 12GB, bukan 8GB lagi. Dapur pacunya dipercayakan pada Exynos 2400 yang sudah menggunakan fabrikasi 4 nanometer dengan padanan GPU Eclipse 940. Selama saya pakai, chipsetnya ini aman banget dan juga nyaman digunakan. Sektor layar terasa banget upgrade-nya, dimulai dari bentangnya yang kini 6,7 inci, namun berkat bezelnya yang makin tipis, dimensi keseluruhannya nyaris tak berubah. Screen to body ratio-nya pun kini melesat hingga 91,6% ya. Dan resolusinya naik jadi 2K yang artinya kini dia punya kerapatan hingga 513 ppi. Panelnya Dynamic AMOLED 2X yang kini setiap pixelsnya bisa punya refresh rate bervariasi, paling tinggi 120Hz dan paling rendah hanya 1Hz saja. Efeknya, always on display dengan background wallpaper dan pilihan banyak widget kini bisa diterapkan di S24 series. In-display fingerprint scannernya tetap menggunakan ultrasonic ya, namun kali ini sudah tak menemui kendala saat dipadankan dengan pelindung layar berbahan tempered glass. Untuk perlindungan goresan sendiri, ponsel ini sebetulnya sudah menggunakan Gorilla Glass Victus 2 ya. Dan dari sisi looks, meski terlihat identik, namun ada perbedaan pada frame bodi pinggir yang kini sudah benar-benar lurus. Susunan kamera di belakang pun nampak tak berubah kecuali posisi LED flashnya yang kini lebih turun. Hasil kamera bisa dicek di akhir video, cuma seperti tadi saya bilang, kualitasnya tak perlu dipertanyakan. Low light, portrait, bahkan zoomnya hasilnya mantap dan masih sangat usable hingga 10 kali zoom. Sementara 20 dan 30 kali zoom, saya anggap sebagai utilitas kalau butuh lihat objek di kejauhan tanpa butuh terlalu detail. Dan event selfie-nya pun saya menilainya sudah sangat sedap dipandang, siap posting di sosmed atau buat konten. Apalagi smartphone Samsung, terlebih seri flagshipnya, buat upload ke Instagram atau bahkan buat story direct, hasilnya udah superb. Overall, Samsung Galaxy S24 Plus ini memang sudah full package ya. Kalau cari flagship dan budget kamu aman, go ahead sih, langsung aja ya dipinang. Performance juga sama sekali tak ada kendala, jelas ini flagship level. Manajemen suhu juga aman, rekam video 4K 60fps dan 8K 30fps untuk kebutuhan Instagram, atau 4K 30fps untuk konten yang lebih panjang di YouTube, tak pernah sampai muncul notifikasi overheat. Termasuk saat saya gunakan bermain PUBG Mobile untuk mengetes beberapa earphone yang sedang saya uji. Suhunya terbilang aman sekali. Lalu software, ini dia one of the best UI, One UI. Tak berusaha lebay, memang begitu ya penilaian saya sejak beberapa tahun terakhir. Jangan lupa juga akan jaminan update software yang super panjang dari Samsung untuk S-Series-nya kali ini 7 tahun loh, gokil ya. Battery life memang tak seawet mid-range smartphone, wajar karena layarnya yang lebih tinggi kerapatan dan brightness-nya ya. Serta tenaga yang lebih ngebut tentu berpengaruh ke daya tahan baterainya. Namun untuk kebutuhan daily usage ini selalu cukup, dari pagi terbangun hingga malam jelang tidur, konsumsi dayanya bisa bertahan sepanjang hari. Sedikit catatan, ada 2 aplikasi yang rutin saya gunakan dan mengalami sedikit kendala di S24 Plus ini. Yang pertama, aplikasi Kadonio yang saya gunakan mengontrol beberapa smart plug di rumah itu sering force close ya ketika dibuka. Dan kedua, JNT Express yang butuh ekstra sabar ketika membukanya. Saya masih menantikan update software untuk perbaikan beberapa hal ini. Nah, di One UI versi 6.1 yang saat ini nampaknya masih eksklusif untuk S24 series, Samsung menyematkan fitur Galaxy AI yang jadi pembeda.
Saya yakin teman-teman sudah banyak dapat gambarannya dari berbagai materi promosi Samsung di seluruh media atau platform. Ya, kita bisa melakukan circle to search with Google saat melihat sesuatu yang muncul di layar ponsel ini. Dan fitur ini sukses membuat saya menemukan tempat ngopi yang lagi dikunjungi teman saya hanya dengan circle to search di IG story-nya. Jadi nggak perlu reply buat nanya itu di mana ya. Sementara AI untuk image correction dari hasil zoom sudah hadir sejak seri sebelumnya, bahkan kini makin ditingkatkan. Nah, kalau gambar dan video sudah diambil, kita bisa memanfaatkan AI ini untuk advanced editing. Selain objek eraser dan shadow erasure, kita juga bisa memindahkan objek dengan mudah ya. Selain itu, kita bisa membuat video slow motion hingga 120 fps dengan fitur instant slow motion dari video biasa yang direkam di 60 atau bahkan 30 fps aja. Ada frame tambahan yang di-generate dan disisipkan di antara frame existing agar hal ini bisa tercapai. Di Smart TV, konsep ini umum disebut sebagai MEMC ya. Nah yang keren, kalau mau preview aja atau mau lihat apakah sebuah video bakal keren atau enggak kalau dibuat slow motionnya, kita cukup tekan dan tahan videonya saat playback berjalan. Dan lihat langsung hasilnya dalam slow motion. Serius, ini keren Kemudian, untuk AI Live Translate terus terang dalam keseharian saya belum teruji karena saya sangat jarang bertelepon ya. Even kalau chat pun kebanyakan sama keluarga atau relasi pekerjaan yang pakai bahasa Indonesia saja. Tapi pastinya ini bakal berguna banget buat teman-teman yang sering komunikasi dengan orang luar. Nah, saya dapat info kalau bahasa Indonesia juga bakal hadir buat fitur ini di kuartal 2 tahun ini. Ada juga fitur interpreter yang bisa menerjemahkan percakapan secara langsung. Ini bakal cocok buat teman-teman yang suka traveling ke luar negeri. Buat yang suka meeting, ada transcript assist yang bisa mengkonvert suara ke teks ya. Dan yang gak kalah menarik, ada fitur chat assist yang dapat membantu menerjemahkan percakapan dan juga dapat menyesuaikan dengan gaya bahasa yang bisa dipilih pada saat chatting secara langsung. So, mari kita simpulkan apa yang sebetulnya sudah sangat jelas. Galaxy S24 Plus saya yakini bakal dengan mudah mendapatkan tempat di hati penikmat smartphone tanah air yang setia menggunakan flagship. Apalagi kali ini Samsung menghadirkan pengalaman baru dalam menggunakan smartphone dengan kehadiran berbagai fitur AI yang memudahkan penggunanya. Ya, di saat brand lain bahkan ragu untuk memasukkan flagshipnya ke tanah air, Samsung bisa meraup banyak angka penjualan di tiap pre-order S-Series dan juga Z-Series. Sepenilaian saya, tidak ada deal breaker sama sekali untuk teman-teman yang masih berminat meminang smartphone ini. Dan saat terbaik untuk mendapatkan flagship Samsung adalah masa promo dari pre-order atau saat launch ini. Ada promo cashback hingga 2 juta dengan program trade-in, jadi teman-teman bisa tukarkan HP lamanya buat meminang S24 Plus ini. Tapi mungkin ada juga yang perlu menabung dulu sebelum membelinya atau memantau banyak ulasan dan rekomendasi dulu agar yakin dan tak menyesal di kemudian hari. So silakan kalau mau cek link informasi lengkap untuk pembelian yang saya sediakan di deskripsi ya. Saya yakin deretan foto dan video berikut ini akan membuat keyakinan teman-teman untuk meminangnya semakin bertambah deh. Oke sip, dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini udah mau maghrib, udah lewat golden hour, tapi masih sangat bagus warnanya walaupun tidak terlalu terang ya. Dan di 4K 30 fps ini bisa dengan mudah pindah lensa. Sekarang di ultra wide. Silakan disimak stabilisasi dan juga audionya. Lalu saya pindahkan ke 3 kali zoom, 3 kali tele. Masih lumayan stabil juga. Sana ada IKEA. Kalau di Super Steady maksimal 2K alias QHD, tapi bisa 60 fps juga. Cuma ini saya rekam di 30 fps aja. Kelihatan nggak lebih stabil. Ini di lensa wide atau lensa utama, dan saya pindahkan ke lensa ultra wide. Kamera depan di 4K 30 fps. Kayaknya udah kerasa kurang banget ya, tapi masih ada lampu sekali. Lanjut. Kalau ketemu orang suka masih malu kalau kelihatan lagi nge-vlog atau gimana, tapi segini gimana? Bagus nggak? Audionya dicek juga ya. Lihat depan, lihat depan. Masih 4K di 30 fps lensa utama. Video 4K 30 fps di lensa ultra wide. Sambil jalan lagi. Dan kita jalan. Ya. Mana huruf M? Jauh, gak kelihatan. 4K 30 fps kamera depan, indoor tapi banyak lampu. Cukup terang sih ya, walaupun indoor, dan mukanya udah lusuh banget. Ini udah jelang malam. Mungkin sampai sini aja ngerekam buat ngetes kameranya ya. Di sini yuk, kita langsung ke meja editing. Tapi simak audionya dan komen ya.